Sebelum kita lanjut ke video ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton alur film pertamanya agar tidak gagal paham. Dan untuk linknya sudah saya sematkan di kolom komentar. Jika sudah, kita gas ke alur film keduanya. Di film sebelumnya, Jenin yang masih hidup kini melanjutkan ambisinya untuk menguasai pemerintahan dari semua faksi dan ingin merubah sistem tatanan kehidupan yang telah dibangun selama 200 tahun lamanya ini berdasarkan keinginan pribadinya. Dan untuk mencapai puncak kekuasaannya tersebut, Jenin memanfaatkan sebagian Dauntless guna menemukan sebuah kotak misteri yang berisikan pesan dari leluhur yang telah mendirikan kota Chicago yang terkurung ini. Dan ternyata kotak pesan itu terdapat di rumah Natalie alias Ibu Tris. Dan satu-satunya kunci untuk membuka kotak itu hanyalah seorang Divergent yang memiliki lebih dari satu kepribadian. Jenin pun mengerahkan Max dan Eric untuk menemukan semua orang dengan kepribadian Divergent beserta Tris dan kawan-kawan yang kini telah resmi menjadi buronan. Tris, Por, Marcus, Caleb, dan Peter telah menempuh perjalanan panjang untuk melarikan diri hingga mereka tiba di tanah paksi Amity. Di tempat inilah kini mereka tinggal sebagai tempat perlindungan sementara. Semua yang terjadi kepada hidup Tris sebelumnya membuat Tris dihantui rasa bersalah yang mengharuskannya merubah penampilan sebagai simbol dari sebuah harapan. Hari demi hari mereka jalani untuk belajar beradaptasi di Amity. Meski tetap saja selalu ada penghalang bagi Tris, yaitu Peter, yang menyalahkan Tris atas sumber masalah sekaligus penyebab kematian teman dan kedua orang tuanya. Sehingga di hari itu Tris pun tak mampu lagi menahan emosinya terhadap Peter. Perkelahian itu pun dilerai oleh pemimpin Amity yang bernama Johanna. Johanna mengutarakan rasa kecewanya kepada Tris dan kawan-kawan. Karena selaku mantan Dauntless, seharusnya mereka memberikan contoh perlindungan bukan keributan. Por pun meminta maaf atas kesalahan mereka tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena jika diulangi, Johanna dengan berat hati akan mengusir mereka untuk pergi dari Amity. Tak berselang lama perbincangan mereka pun diakhiri karena ancaman pun datang menghampiri. Max dan Eric tiba-tiba saja menerobos ke Amity untuk mencari keberadaan Divergent. Johanna pun segera memerintahkan mereka untuk tetap bersembunyi. Kemudian Eric dan Max menggunakan alat buatan erudite yang mampu mendeteksi seorang Divergent. Sehingga semua anggota Amity pun dikumpulkan untuk diperiksa. Namun sialnya, Peter kembali berkhianat dengan memberitahukan keberadaan mereka kepada Eric. Sehingga pertempuran pun terjadi kembali. Hey, they're up here! Hey! Go, go, go! Hey! Untung saja Por, Tris, dan Caleb mampu melarikan diri dengan masuk ke dalam kereta muatan non-faksi. Namun di dalam sana, kaum non-faksi sekaligus pemberontak ini tidak menerima kehadiran Tris dan kawan-kawan karena mereka terlihat mencurigakan. Sehingga perkelahian pun tak dapat lagi dihindarkan. Setelah Por dan Tris terpojok karena kalah jumlah, Por tiba-tiba memberitahukan nama aslinya kepada mereka, yaitu Tobias. Dan ternyata selama ini kelompok tersebut memang sedang mencari keberadaan Por atas perintah dari bos mereka. Sehingga perkelahian itu pun menjadi salah paham. Dan kemudian Por, Tris, dan Caleb dibawa menuju tempat persembunyian.
Setibanya di markas non-faksi, Por pun ditemukan dengan pemimpin non-faksi yang ternyata adalah ibu For sendiri yang bernama Evelyn. Tentunya Tris dan Caleb pun terkejut karena yang mereka tahu Evelyn sudah puluhan tahun menghilang dan diduga sudah meninggal dunia. Evelyn menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangganya dengan Markuslah yang membuat Evelyn meninggalkan For sejak For berusia 6 tahun. Dan Abnegation telah memalsukan kematiannya. Namun kini, Evelyn muncul kembali setelah mengetahui jika For tengah diburon oleh Erudite. Evelyn menawarkan persekutuan dengan Tris dan For untuk menggabungkan kekuatan kaum non-faksi dengan Divergent guna menyerang Jenin bersama-sama. Meski tujuan mereka sama, namun di sini For menduga jika ibunya itu juga menginginkan kekuasaan, sehingga For dengan tegas menolaknya. Alhasil, Evelyn memberi tawaran terakhir kepada Tris dan For jika ia akan memberitahukan di mana lokasi dari kaum Dauntless lain yang tidak mengikuti Jenin. Dan ternyata mereka diamankan di markas faksi Kendor. Sehingga tawaran itu membuat Tris meyakinkan For agar mereka dapat bekerja sama untuk menyerang Jenin. Keesokan harinya, For dan Tris langsung bergegas menuju markas Kendor. Namun di tengah perjalanan, Caleb tiba-tiba saja mengurungkan niatnya dan tidak ingin membantu Tris lagi. Karena Caleb tidak setuju jika rencana Tris dan For akan menyerang Erudite. Adik dan kakak yang berbeda sudut pandang itu pun harus terpaksa terpisah. Setibanya di markas Kendor, kedatangan Tris dan For disambut meriah oleh Dauntless lain termasuk Christina dan Tori. Tori mengabarkan jika sisa dari Dauntless yang siap membantu For hanya sekitar 175 orang. Karena setengah dari jumlah tersebut telah mengikuti Max yang bersekutu dengan Jenny. Namun upaya persekutuan ini tidaklah mudah karena Tris dan For telah jadi buronan dan dicap sebagai pemberontak. Untuk itu pemimpin Kendor yang bernama Jack memberikan tawaran jika mereka ingin bersekutu, maka Tris dan For harus dites kejujuran untuk membuktikan jika memang mereka tak bersalah atas penyerangan terhadap Abnegation di film sebelumnya. For pun dengan siap menerima tawaran tersebut, namun tidak dengan Tris. Karena Tris memiliki rahasia yang belum siap ia ungkapkan di depan banyak orang. Terlebih lagi jika harus di hadapan Christina sahabatnya. For jadi orang pertama yang diuji dengan serum kejujuran yang tidak bisa dibohongi. For menjelaskan bahwa penyerangan Dauntless terhadap Abnegation adalah konspirasi yang dirancang sedemikian rupa oleh Jenny. Sehingga kini terbukti For tidak bersalah. Setelah itu giliran Tris yang diuji. Tris mencoba melawan serum itu di dalam tubuhnya. Namun semakin dilawan semakin memberikan rasa sakit. Sehingga Tris berkata jujur bahwa ia seorang Divergent. Dan Tris pula yang membunuh Will temannya, sekaligus pacar dari Christina. Karena kala itu, Tris mencoba melindungi dirinya dari Will yang dikendalikan oleh Jenny. Pernyataan jujur dari Tris itu tentunya membuat Christina kecewa. Dan di sisi lain, Jenin sedang mencoba melakukan tes simulasi terhadap Divergent untuk membuka kotak pesan tersebut. Dan subjek kali ini adalah subjek ke-6 yang menjadi korban karena tak mampu menyelesaikan simulasi kepribadian dari kelima faksi. Sehingga Jenin tak puas dan akan terus memburu semua Divergent untuk menemukan yang paling istimewa. Dan setibanya di malam hari, tepatnya di markas Kendor, Tris yang sedang bersantai dengan teman sesama Dauntless yang bernama Uraya, tiba-tiba saja diserang oleh kelompok Max dan Eric. Uraya sempat tertembak peluru bius ketika hendak melindungi Tris. Begitu juga dengan semua orang yang berada di Kendor. Mereka dibantai habis-habisan oleh Dauntless. Karena Tris adalah Divergent, Tris mampu langsung tersadar serta menemukan Divergent lain yaitu anak kecil.
Selain itu, ternyata Urayah juga seorang bayi virgin. Namun sialnya, mereka berhasil tertangkap oleh Eric. Di sini Eric dan Max akan meneliti siapa yang layak untuk dijadikan subjek simulasi. Dan dengan teganya, Eric langsung membunuh Divergent itu ketika hasil deteksi mereka kurang dari 50%. That's boring. Dan ketika giliran anak kecil yang tadi Tris temui akan dieksekusi, Tris dengan berani melawan Eric. Max pun langsung melerai Eric untuk tidak membuang waktu mereka, karena sebentar lagi semua orang akan kembali tersadar. Dan ketika Tris dideteksi, ternyata Trislah yang dicari dengan tingkat kelayakan hingga 100%. Max pun langsung bergegas ke Erudite untuk memberitahu Jenin. Namun tidak dengan Eric yang harus menembus dosa atas semua yang telah ia lakukan. Karena tiba-tiba Por pun langsung membebaskan Tris dan menghajar Eric tanpa ampun. Bahkan Por tak ragu lagi untuk membunuhnya, karena Eric bertanggung jawab atas meninggalnya orang-orang tak bersalah. Dikarenakan kalah jumlah, Por menghimbau kepada semua pasukan Dauntless yang tersisa berikut kaum Kendor untuk bersatu dengan kaum non-faksi yang dipimpin ibunya, guna melakukan perlawanan kepada Jenin. Dan di sisi lain, Peter kembali bersekutu dengan Jenin. Peter memberitahukan kelemahan seorang Tris agar Tris mampu keluar dari tempat persembunyian dengan cara menyerang orang-orang terdekatnya terlebih dahulu seperti Christina. Di malam itu, 3 orang bertingkah aneh karena dikendalikan oleh alat yang terpasang di tubuh mereka untuk melakukan bunuh diri. Dan tiba-tiba saja Tris mampu menyelamatkan Christina dan Tori menyelamatkan yang lainnya. Namun sayang, ada satu yang tak mampu mereka selamatkan. Tris yang terus menyalahkan dirinya atas kematian orang-orang di sekitarnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Jenny. Cannot be tolerated. And this will, I have no doubt, validate the Por yang mengetahui hal itu tentunya tak akan membiarkan Tris berkorban seorang diri. Setelah itu, Tris kembali bertemu dengan Peter untuk dibawa menuju ruang simulasi. Dan Tris kembali memberontak dengan mengancam akan bunuh Peter. Namun Jenin ternyata tak peduli dengan nyawa Peter. Untuk itu, Tris memutuskan akan menembak kepalanya sendiri agar simulasi ini gagal. Hingga tiba-tiba Caleb muncul karena sudah kembali bersekutu dengan Jenin. Tris yang habis pilihan pun akhirnya menuruti kemauan Jenin untuk melakukan tes simulasi. Pertama-tama Tris memasuki simulasi Dauntless atau pemberani. Di sini Tris harus berani untuk menyelamatkan ibunya apapun yang terjadi. Meski Tris harus berkorban diri. Dan tentu saja Tris mampu melakukannya. Memasuki simulasi kedua yaitu Kendor atau kejujuran. Tris mengungkapkan dengan jujur kepada ibunya jika ia tak menginginkan dirinya sebagai Divergent. Tris hanya ingin menjadi orang normal pada umumnya agar tetap bisa bersama keluarganya. Dan simulasi Kendor itu pun berhasil. Di simulasi ketiga yaitu Abnegation atau penolong. Tris memberikan Peter kesempatan untuk hidup meski Peter adalah orang yang licik. Simulasi keempat yaitu Erudite atau kecerdasan.
Tris mampu berpikir dengan cerdas bahwa kehadiran Por di situ hanyalah simulasi belaka dan tidaklah nyata. Namun ketika memasuki simulasi kelima, kondisi tubuh Tris sudah sangat memprihatinkan yang bisa berakibat kepada kematian. Untuk itu Tris diistirahatkan sementara hingga Caleb menemuinya untuk memberitahukan jika selama ini mungkin orang tua mereka yang salah karena telah menyembunyikan kotak pesan di rumah mereka. Tris pun tak habis pikir dengan Caleb yang semakin jauh dan menyalahkan keluarga mereka sebagai sumber bahaya. Tak berselang lama, Peter kembali datang untuk membawa Tris ke ruang simulasi. Dan di sana, Tris sempat melihat Por yang ternyata berhasil tertangkap oleh Janine. Tris pun kembali memberontak, namun Peter diam-diam menyuntikkan obat lumpuh kepada Tris sebagai trik untuk membebaskan Tris karena Peter juga sudah muak kepada Janine. Dan tibalah di simulasi kelima, yaitu Amity atau kedamaian. Simulasi Janine memancing emosi Tris agar melakukan perlawanan dengan menyalahkan Tris atas penyebab kematian orang tuanya. Sehingga Tris tak mampu melewati simulasi terakhir ini yang berakibat kepada kematian. Setelah itu Peter menunjukkan jenazah Tris kepada Por. Tentunya Por pun langsung emosi kepada Peter. Namun siapa sangka Tris tiba-tiba hidup kembali. Karena itu adalah rencana Peter yang sudah ia persiapkan. Lewat obat pelumpuh yang ia suntikan, Por, Tris, dan Peter kemudian menyusun rencana agar bisa keluar dari Erudite. Namun sebelumnya, Tris harus mengambil kotak pesan itu kembali dari tangan Janine. Peter pun melakukan tugasnya untuk meretas sistem pintu masuk ke dalam ruang simulasi. Hold up. All right, let's go. Janine yang mengetahui hal itu pun langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap Por dan Tris. Ketika Tris hendak membawa kotak pesan itu, Tris berpikir jika ada sesuatu di dalamnya yang mungkin menjadi alasan kenapa ibunya merahasiakan barang ini. Tris yang penasaran pun akhirnya mencoba menyelesaikan simulasi tersebut. Belajar dari kegagalan sebelumnya di simulasi Amity, kini Tris mengetahui caranya agar tidak terpancing emosi. Meski lawannya adalah versi lain dari dirinya sendiri. Sehingga Tris mampu melewati semua simulasi dari kelima faksi. Di tengah Tris yang masih berada dalam simulasi, Max datang untuk membunuh Tris. Namun, Janine mencegahnya karena kotak pesannya berhasil terbuka. Kotak itu berisikan AI yang berasal dari kehidupan di luar dinding kota. Jadi, selama ratusan tahun, kota ini terkurung, ternyata ada kehidupan umat manusia lainnya di luar dinding yang menunggu kedatangan mereka. Para pendiri kota sengaja mendirikan faksi karena meyakini bahwa suatu saat akan ada yang mampu melampaui semua faksi, yaitu Divergent. Karena itulah tujuan utamanya faksi didirikan. Jadi selama ini Janine sudah salah kaprah. Divergent justru adalah solusi dan bukanlah ancaman. Namun Janine yang batu tetap bersikeras kepada prinsipnya dan tidak mau mempercayai pesan itu. Janine pun memerintahkan Max untuk membunuh Tris dan Por. Namun tiba-tiba saja Evelyn dan pasukannya datang untuk menyelamatkan Por dan Tris. Evelyn juga menyerahkan Janine dan Caleb ke dewan untuk diadili atas semua tindak kejahatan yang sudah mereka lakukan.
Dan pesan itu pun disiarkan di seluruh penjuru kota yang dapat disaksikan oleh semua penduduk dan semua faksi. Kini, umat manusia yang selama ratusan tahun terkurung tanpa harapan ini berbondong-bondong mendekati dinding pembatas dengan harapan akan ada kehidupan baru di luar sana. Selain itu, Tris jadi pusat perhatian semua orang, dan Tris harus menentukan apa rencana selanjutnya ke depan. Kemudian film ini pun ditutup dengan Evelyn yang diam-diam membunuh Janet. Dan cerita ini pun akan dilanjut di film ketiganya. Itulah rangkuman alur cerita dari film Insurgent ini. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk menuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar. Semoga hari kalian terus menyenangkan dan sampai jumpa di episode alur cerita film berikutnya.